Selamat jam sekarang Sobat LPMP Bubble. Bersama Bahana LPMP Bubble Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang program penguatan karakter yang pada kesempatan ini telah kami hadirkan narasumber untuk kegiatan ini, yaitu Bapak Ares Fauzian. Perlu kita ketahui Sobat Bahan LPP Bubble bahwa Ares Fauzian ini adalah satu di antara guru yang menjadi binaan Bapak Sabarudin sebagai kepala sekolah di SMA 1 Manggar. Selamat sore Pak Ares, selamat datang di LPMP Bangka Belitung. Ya, selamat sore Bapak Ansori. Pak Ares, mungkin ini pertama kali ya ke LPMP Bubble. Ya, alhamdulillah dalam perjalanan ini kami disuguhi ataupun diberikan kesempatan yang sangat luar biasa sekali berada di LPMP Bubble dalam hal berbagi terkait dengan praktik baik yang dilakukan di sekolah kami. Iya, Pak Ares, semoga Pak Ares betah di LPMP Bubble ini dan pada masa yang akan datang bisa berkunjung kembali. Pak Ares, ini sedikit berbincang kita pada sore hari ini, yaitu terkait program yang katanya nih sangat luar biasa sekali terkait apa yang dilakukan oleh SMA 1 Manggar, yaitu untuk pendidikan penguatan karakter. Mungkin boleh Pak Ares ceritakan sedikit mungkin apa hal yang melatar belakangi kok sehingga ini sepertinya menjadi hal yang sangat luar biasa sekali. Mungkin silakan Pak Ares. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Ansori ya telah mempersilakan kami berada di LPMP terkait dengan bahasan penguatan karakter. Jadi mungkin saya akan bercerita sedikit terkait penguatan karakter ataupun di dalam istilah sekarang adalah pendidikan penguatan karakter ataupun disingkat di PPK. Jadi latar belakangnya ada beberapa hal. Yang pertama itu terkait dengan agen penguatan karakter. Kebetulan saya salah satu dari agen penguatan karakter dari Pusat Penguatan Karakter dari Kemdikbudristek. Jadi agen penguatan karakter ini ada berjumlah 109 orang. Dan Pak Ares adalah salah satunya. Luar biasa sekali. Ya, jadi agen penguatan karakter ini berasal dari para juara, yaitu guru dedikatif, inovatif dan inspiratif tahun 2020. Seperti itu. Jadi para juara kepala sekolah, terus masuk juga ada guru dari beberapa jenjang. Nah, itu berhasil memenangkan pada kompetisi tersebut. Nah, dimandatkan menjadi agen penguatan karakter untuk menguatkan karakter di sekolah dan di daerah. Kalau boleh tahu, ini Pak Ares ya, mungkin menjadi profesi guru ini sudah berapa lama sih kayak gitu? Mungkin sedikit pengalaman terkait karir dari Pak Ares untuk menjadi seorang guru. Untuk menjadi seorang guru sebenarnya sih termasuk baru dari 2010, jadi baru 11 tahun kurang lebih. Lumayan juga itu Pak Ares. Lumayan juga itu 11 tahun. Lumayan 11 tahun ya. Jadi jenjang karirnya ibaratnya ataupun jenjang berprofesi jadi guru itu sudah mulai dari 2010 dan juga sampai sekarang. Cikal bakalnya awalnya memang tidak terpikir untuk menjadi guru, namun alhamdulillah rabbil alamin berkah dari Allah SWT dan juga dari masukan dari keluarga, guru adalah salah satu pekerjaan atau profesi yang insya Allah memiliki imbas yang luar biasa seperti itu. Kalau boleh tahu ini Pak Ares ya, apakah mungkin pada saat Pak Ares menjadi guru pertama, mungkin sebelumnya apakah pernah mengajar di tempat lain ataukah memang penerimaan dari awal sudah di SMA 1 Manggar begitu? Ya, jadi kebetulan saya jebolan UNY Universitas Negeri Yogyakarta, dapat masuknya melalui seperti SN lah, seperti itu ya, seleksi masuk. Jadi kami ada beberapa orang pakai nilai rapot, kebetulan ada beberapa orang dan saya terpilih juga masuk melalui seleksi rapot, jadi tidak pakai jalur tes.
Jadi untuk setelah dari UNY tersebut lulus tahun yudisium bulan Agustus Itu tahun berapa itu Pak? 2009 lulus. lulus. Terus bulan depannya ada penerimaan atau pengumuman CPNS 1 September, pembekasan Oktober, tes November, pengumuman Desember, Januari ditempatkan di SMA Negeri 1 Manggar. Seperti itu. Jadi habis kuliah langsung di SMA 1 Manggar. Seperti itu, ditugaskan. Luar biasa sekali Pak Ares, ternyata sudah 10 tahun ya. Ya, 10 tahun. Ya, sekarang tahun 2001 baru sudah 11 11 tahun ya, ya, Pak Ares ya. Tentunya banyak suka duka lah ya. Mungkin hal yang paling berkesan pada saat Pak Ares menjadi guru itu apa sih yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu ketika kita melihat ataupun menyaksikan siswa kita berhasil, dan ketika dia sudah berhasil, dia bertemu kita dan dia menyapa dan menyalami kita, itu adalah salah satu berkah yang sangat luar biasa bagi kami di kalangan guru. Seperti itu. Iya Pak Ares. Jadi ini sedikit mungkin latar belakang tadi Pak Ares menyebutkan tahun 2020 ya terpilih menjadi guru berdedikasi, inovatif dan inspiratif. Nah, dan inilah merupakan yang mendorong ataupun cikal bakal sesuatu hal yang akhirnya Pak Ares artinya dinobatkan ya, artinya diberikan penghargaan untuk menjadi agen penguatan karakter di SMA. Ya, di Indonesia. Di Indonesia khususnya ya. Nah, kalau untuk gini Pak Ares, kalau untuk yang di SMA 1 Negeri Manggar sendiri, kira-kira tentunya ini ya banyak sekali tantangan ya. Segala sesuatu tidak akan langsung mudah kayak kita. Mungkin kiat-kiat apa yang Pak Ares lakukan untuk mewujudkan program penguatan karakter ini? Ya, jadi salah satu praktik baik. Jadi kami mempunyai bermacam praktik baik, termasuk praktik baik yang saya lakukan itu dari pusat penguatan karakter itu di Jaring. Jadi ada beberapa praktik baik yang terpilih untuk dibukukan dari pusat penguatan karakter. Jadi saya salah satu yang terpilih dengan program atau praktik yang saya lakukan yaitu sosiologram. Sosiologram. Bentuknya seperti apa itu Pak? Jadi ini praktik baik penguatan karakter yang saya lakukan untuk lingkup mata pelajaran yang saya lakukan ataupun saya ajarkan. Jadi sosiologram itu adalah sosiologi, gram itu adalah Instagram. Jadi sosiologi di Instagram. Jadi terkait penguatan karakter di sana ada video-video penguatan karakter yang berbasis profil pelajar Pancasila. Jadi terkait hal tersebut di mata pelajaran sosiologi saya menghimbau untuk ada penugasan. Jadi praktik-praktik baik penguatan karakter itu bisa dibuat termasuk juga hal-hal yang terkait dengan 3 dosa besar yang disinggung oleh Mas Nadim. Yang pertama ada intoleransi, yang kedua ada perundungan, dan yang ketiga itu ada kekerasan seksual. Nah, di situ kita bisa melihat oh ini ternyata hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan menjadi media sosialisasi. Mungkin itu salah satu bentuk kampanye ya untuk menghindari ataupun menjauhkan dari 3 perbuatan dosa besar itu ya. Nah, ini tentunya menarik sekali nih kalau sebagai seorang guru dengan mengkondisikan ya dengan era sekarang ini dengan teknologi apalagi jam sekarang ya banyak media-media yang bisa dipakai. Nah, ini satu di antaranya ini Pak Ares ini menggunakan Instagram ya. Instagram. Jadi bentuk apakah itu penugasan itu diberikan kepada siswa atau gimana itu Pak Ares? Gitu. Ya, jadi untuk cikal bakalnya saya memilih Instagram itu awalnya saya meriset ataupun secara pribadi di kelas. Siapa yang menggunakan Instagram? Ngacung semua, angkat tangan gitu, semua. Itu awalnya ya. Ya, siapa yang menggunakan Facebook? Cuman beberapa. Siapa yang menggunakan Twitter? Cuman beberapa. Akhirnya bisa ditarik kesimpulan dari semua kelas yang saya ajar, Instagram adalah salah satu media yang sangat populer di kalangan anak muda. Dan hasil risetnya itu menunjukkan dari Global Index itu tahun ini kuartal pertama Januari sampai Juli untuk kalangan remaja penggunaan Instagram itu adalah media yang sangat paling populer malah yang digunakan
di Indonesia. Di Indonesia ya. Ya, jadi saya berpikir termasuk saya riset juga secara pribadi di kelas dan juga ada riset secara nasional bahkan internasional juga. Nah, jadi ya kita lebih baik menggunakan media yang masif lah, yang mudah disaksikan. Jika kita ingin kampanye di Facebook mungkin ada beberapa, tapi kalau di berbasis Instagram, nah itu bisa menjangkau sampai puluhan ribu. Bahkan ada satu postingan itu yang mencapai angka 28.000 dalam waktu tayangan dalam 2 hari. 2 hari. Dalam waktu 2 hari. Jadi silakan penguatan karakter kalian bikin videonya. Ini karena kita akan mengampanyekan terkait hal-hal apa saja lah gitu ya. Karena sekolah ataupun siswa itu bukan tidak baik apabila dia cuman berbasis intelektual, namun harus ada penyeimbang. Yeah. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dia berkata karakter ataupun adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Seperti itu. Betul. Bahkan yeah. Banyak segitu ataupun ada makhluk yang sangat pintar bahkan dia tidak beradab. Seperti itu. Apa itu ya? Iblis kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ya saya berpikir untuk mengimbangi intelektual, ibaratnya kita punya pedang, ya adab itulah yang bisa menyeimbangkannya, seperti itu. Ya, saya sepakat sekali Pak Ares. Jadi memang teknologi nggak bisa kita halangi, nggak bisa kita bendung. Tapi yang paling penting sekarang adalah kita mengarahkan kepada anak-anak kita, ya. Apalagi dengan media yang begitu banyak pilihannya, ya nggak sampai yang dikatakan oleh Pak Ares itu ternyata Instagram merupakan media yang paling digemari dan paling dominan digunakan oleh anak-anak muda. Jadi sehingga ini yang membuat Pak Ares menjatuhkan pilihan penggunaan media Instagram ini sebagai media pembelajaran. Ini sangat luar biasa sekali Pak Ares, dan saya sangat mengapresiasi ini. Apalagi anak-anak yang memang harus artinya kita libatkan ya, yang dalam arti kata kita selain teknologinya canggih, tetapi juga karakter juga itu sangat penting. Ya. Saya sepakat sekali. Jadi bagaimana biar kita teknologinya canggih tetapi kita tetap beradab, artinya berkarakter seperti itu. Nah, mungkin ini Pak Ares, kendala ataupun hambatan apa pada saat Pak Ares menggunakan Instagram ini? Kenapa tidak menggunakan yang lain ataupun menggunakan WA atau seperti apa gitu? Kendala apa yang paling berat gitu? Kendala yang pastinya ketika kita baru mulai itu kendalanya minat. Nah, terkadang minat ataupun antusias dari siswa itu kadang-kadang ya tidak setinggi sekarang gitu. Karena ketika ya maklum ketika kita ibaratnya berbisnis baru buka toko ibaratnya kan, itu kan sulit itu mempertahankan 1 tahun 2 tahun. Namun ketika sudah berjalan, nah itu akan lancar. Nah begitu juga untuk menggunakan atau praktik baik, termasuk juga praktik baik yang dilakukan sebelumnya, yaitu kelas sosioliterasi, itu kelas menulis di media massa. Nah itu awalnya memang sulit karena untuk kelas. Jadi saya akan bercerita sedikit. Kelas sosioliterasi ini adalah kelas menulis untuk di media massa. Jadi menulis opini di media massa. Ya akarnya yaitu kelas sosioliterasi itu cikal bakal jadi guru dedikatif inspiratif dari kementerian itu, sehingga menjadi agen penguatan karakter. Luar biasa sekali. Ini apa tahapan-tahapannya ya, mulai dari kelas sosioliterasi, kemudian dilanjutkan lagi dengan agen penguatan karakter sampai sosiologram. Iya, terpilih menjadi agen penguatan karakter untuk di Indonesia, dan sekarang menularkan hal itu di SMA 1 Manggarai kepada kawan-kawan, kepada siswa juga ya. Nah, Pak Ares mungkin boleh sedikit tahu ini kalau di SMA 1 Manggar sendiri ya, untuk program penguatan karakternya sendiri sejauh ini seperti apa sih kalau boleh tahu kayak gitu? Jadi salah satunya kalau di SMA 1 Manggar kebetulan saya kesiswaan, namun dari lingkup yang lebih kecil di mata pelajaran saya menggunakan sosiologram. Terkait juga kampanyenya juga dilakukan juga di sekolah. Jadi di penguatan karakter di SMA kami itu ada istilahnya ini racikan ataupun program praktik baik yang dilakukan kepala sekolah kami, yaitu ada namanya PIN biru. PIN biru ya? Ya, PIN biru. Jadi PIN biru ini
merupakan simbol ataupun bahwa siswa itu memiliki karakter yang baik. Jadi kita ada beberapa klasifikasi gitu untuk PIN ini. Jadi di dalam PIN ini ada tata aturan gitu yang diatur terkait dengan ya aturan di sekolah. Misalnya masalah masuk, keterlambatan dan lain-lain segala macam. Seperti itu. PIN biru ini apakah berupa benda yang disematkan kepada anak-anak atau sebagai bentuknya seperti apa itu, Pak? Jadi PIN biru ini memang berbentuk PIN. Ada PIN bentuknya PIN ya, warnanya biru memang. Itu memang disematkan kepada anak-anak ya? Itu atribut wajib. Salah satu atribut wajib yang selain ada bed, ada nama. Itu menjadi artinya atribut ataupun sebagai ikon khusus sendiri ya. Ya, itu ada disematkan di setiap siswa. Seragam gitu ya. Jadi ketika mereka memiliki PIN biru itu dan mereka mempunyai karakter yang baik, nah itulah cerminannya dari PIN biru itu. Namun ketika mereka ada melakukan ataupun namun tetap dibina, jadi dari kesiswaan, guru BP, dan juga ada wali kelas tetap melakukan sosialisasi dan pembinaan. Jadi ada peralihan ataupun perpindahan ketika dia melakukan hal-hal tertentu. Bisa pindah ke PIN kuning, PIN kuning lagi. Bisa ganti PIN kuning dan ada juga PIN merah. Nah, itu sesuai dengan kategori-kategori yang mereka lakukan. Jadi PIN biru ini menandakan ketika seorang anak itu mendapatkan PIN biru disematkan itu, berarti sudah bisa sebagai garansi bahwa karakternya memang sudah baik, insya Allah. Baik ya. Insya Allah. Nah, tetapi dalam seiring waktu ya, namanya manusia ya. Manusia. Nah, kadang-kadang ada naik, kadang-kadang turun ya. Seperti air laut ada kadang pasang, kadang surut. Nah, ketika itu melakukan suatu tindakan ataupun perbuatan yang mungkin dianggap melanggar etika ataupun karakter, nah itu bisa grade-nya bisa diturunkan ya. Iya. Jadi itu misalnya ya baik itu berbasis media sosial, misalnya komentar gitu ataupun terkait di sekolah gitu. Jadi ketika itu ada berbasis bukti, evidence ataupun data. Nah, jadi sekolah ataupun bagian kesiswaan nanti bisa merekapitulasi dan juga bisa melakukan dengan pendekatan persuasif terkait hal yang mereka lakukan. Jadi jika mereka sudah berpindah ke PIN yang lain, nah itu pun bisa kembali lagi ke PIN biru. Nah, dengan masa waktu tertentu dan pendekatan yang dilakukan oleh sekolah. Ya, Pak Aris, ini yang menarik buat saya ini satu. Ketika ini dilakukan ya, satu tindakan itu dilakukan di luar jam sekolah ya. Ternyata controlling sekolah. Ya memang ini kalau dikaitkan dengan program sekolah penggerak, artinya kan trilogi pendidikan ini kan harus jalan ya. Sekolah, masyarakat dengan di rumah. Nah, ketika ini saya sangat luar biasa sekali saya melihat ada PIN biru ini berlaku juga ketika itu di luar. Accident itu merupakan ketika ada bukti, nah itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk menurunkan perolehan PIN ya. Nah, padahal itu dilakukan di luar jam sekolah kayak gitu. Nah, ini hal yang sangat menarik itu kalau saya ya. Artinya memang kita perlu sinergi ketika pendidikan kita untuk karakter ini memang perlu sinergi antara di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Seperti itu. Nah, ini kira-kira ke depan yakin nggak ini masih tetap jalan terus? Insya Allah yakin. Karena ketika kita menjalankan sebuah program itu tidak akan bisa berdiri sendiri dalam satu bagian. Artinya keterlibatan kepala sekolah, guru, siswa, dan juga bukan hanya elemen sekolah, pengawas dan juga ada masyarakat dan terkait dengan stakeholder yang lain juga harus dilibatkan. Karena generasi muda atau siswa ini bukan hanya milik sekolah, mereka itu adalah milik masyarakat dan bangsa. Jadi ketika mereka itu memiliki karakter yang bagus, di masa sekolah itu ditempa, ya insya Allah nanti ke depannya mereka juga akan menjadi pengganti ataupun kaderisasi dari pemimpin-pemimpin. Mungkin nanti mereka ada yang jadi dokter, ada yang jadi kades, ada yang jadi bupati. Jadi ketika mereka memiliki karakter yang baik, insya Allah ketika mereka akan menggantikan para pendahulunya, mereka juga ya bisa meneruskan hal-hal yang baik dan meningkatkan hal-hal yang bisa lebih luar biasa sekali Pak Aris, luar biasa. PIN birunya sangat luar biasa. Salut buat Pak Sabar ya, artinya sebagai kepala sekolah yang memiliki mungkin ide beliau ini sangat luar biasa sekali ya. Artinya
penyempatan tim biru ini kalau bisa juga kita tularkan ke sekolah-sekolah lain. Sobat LPMP Bubble, ini merupakan bentuk praktik baik yang bisa kita tiru artinya untuk sekolah-sekolah lain yang bisa dalam upaya penguatan pendidikan karakter ini sendiri, ya, penguatan karakter. Kemudian kalau boleh ini Pak Aris, kira-kira sejauh ini ya hasil yang sudah bisa dilihat seperti apa sih dalam program penguatan karakter yang ada di sekolah. Sekolah. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih normal, masih baik ya, karena ketika karakter yang namanya juga manusia, lingkungannya bukan hanya di sekolah, namun ketika dia kembali ke rumah, dia akan memiliki kondisi keluarga yang beda-beda, kampung yang beda, tipikal masyarakat yang beda. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan baik, namun ya masih naik turun itu sih biasa. Pada prinsipnya kami selaku sekolah dan juga saya juga selaku agen penguatan karakter tetap menyosialisasikan yang terkait dengan profil pelajar Pancasila tersebut, karena profil pelajar Pancasila ini adalah salah satu wujud manusia Pancasila yang di dalamnya ada 6 karakter itu. Jadi 6 karakter yang ataupun 6 ciri dari profil pelajar Pancasila ini harus tetap dikampanyekan terkait penguatan karakter di sekolah dan juga bisa mengimbaskan ke masa depan mereka. Iya. Gitu. Pak Aris, sedari dulu sampai sekarang memang harapan kita menjadi manusia utuh. Indonesia adalah memiliki karakter Pancasila seperti ya. Nah sekarang ini apalagi dengan program sekolah penggerak memang lagi digalak-galakannya dengan profil pelajar Pancasila ya. Nah kemudian Pak Aris kedepannya kita juga berharap artinya program-program yang sudah dilakukan ini bisa terus dapat berlanjut, dan saya yakin ya di tangan orang seperti Pak Sabar, Pak Aris dan teman-teman yang lain yang merupakan satu tim yang ada di sekolah, saya yakin bisa melahirkan praktik-praktik baik yang lainnya. Amin, yang bisa amin, yang bisa ditularkan kepada kawan-kawan sehingga nanti program penguatan karakter ini akan bisa berjalan khususnya di SMA 1 Manggar dan umumnya yang ada di provinsi wilayah Kepulauan Bangka Belitung ini sendiri. Mungkin kesempatan sore ini sangat terima kasih sekali Pak Haris yang sudah menjadi narasumber ya terkait program penguatan karakter ya, sebagai seorang agent yang telah terpilih ya melalui proses yang tidak main-main ini, langsung dari pusat menetapkan sebagai Pak Haris sebagai agen penguatan karakter. Oke, Sobat LPP Bubble, sore ini mungkin kita sudahi dulu pertemuan ini. Semoga nanti kita akan ketemu pada episode yang lain terkait penguatan pendidikan karakter ini ya. Harapannya kita semua dalam keadaan sehat dan bisa terus Pak Haris bisa terus berkarya ya, meneruskan pengembangan karakter anak didik yang ada di sekolah, kemudian bisa menularkan hal ini kepada kawan-kawan yang lain. Mungkin pengen sesuatu yang terakhir pengen disampaikan oleh Pak Haris kepada kawan-kawan guru yang lain, silakan ya. Terkait program penguatan karakter ini. Ya, sebelumnya kami dari SMA 1 Manggar mengucapkan terima kasih kepada LPP Bubble yang telah mengundang kami dengan program Bahana Podcast LPP Bubble. Terima kasih, karena tanpa sharing itu kita tidak bisa caring. Ya, tanpa berbagi kita tidak bisa peduli. Ya, artinya penguatan karakter ataupun itu pun literasi ataupun hal-hal yang lain itu tidak akan bisa kita nikmati dan tidak bisa kita cerna, tidak bisa kita lakukan tindak lanjutnya tanpa sharing. Ya, jadi terkait dengan penguatan karakter dan lain-lain, ketika itu ada praktik baik ataupun program-program yang dilakukan sekolah, ya sebaiknya karena kita berbasis media, itu jangan sungkan-sungkan untuk dipublikasi. Nah, karena salah satunya apalagi di masa pandemi ini, media sosial itu adalah media yang paling efektif. Terutama kita harus tahu jangkauan media tertentu untuk melihat suatu konten yang kita bikin. Misalnya kalau anak muda Instagram,
Terus untuk ukuran yang umur 30 ke atas itu media apa yang digunakan? Nah, kita juga harus tahu, pasarnya juga harus tepat seperti itu. Nah, jadi terkait dengan profil pelajar Pancasila juga yang sedang lagi hangat ya ini. lagi hangat-hangatnya, sedang tren-trennya itu juga menjadi sebuah bagian yang harus kita sosialisasikan bersama. Bahkan pusat penguatan karakter juga sudah membuat portal baik, portal praktik baik terkait dengan penguatan karakter. Jadi setiap siswa, kepala sekolah, guru itu bisa membuat akun di situ, bisa memposting praktik baik yang bisa dilakukan. Jadi itu bisa disaksikan bersama-sama. Oh ternyata di SMA ini ada praktik baik seperti ini. Oh ternyata di SD ini ada praktik seperti ini. Nah, itu bisa menjadikan sebuah contoh dan trigger untuk membangun karakter di sekolah masing-masing. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Aris. Selamat jumpa lagi nanti. Sampai ketemu. Terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan kepada kita semua, Sobat LPMP Babel. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.